Selamat pagi anak-anak dan salam sehat untuk semuanya. Semoga kasih Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan membahas materi tentang cinta kepada sesama. Materi ini merupakan salah satu ajaran sangat penting dari Yesus Kristus kepada kita semua. Kemudian kita akan diajak menyelami kisah inspiratif tentang orang Samaria yang murah hati dan merenungkan bagaimana kita dapat menerapkan kasih sejati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah kita membuka kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sungguh besar cintamu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga, sampai Engkau rela menderita, sengsara, dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, mari kita melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menceritakan kembali kisah seorang Samaria yang murah hati dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta terhadap sesama. Anak-anak, sebagai pengantar pembahasan materi, mari simak video berikut ini. Just sent from up above. I feel it coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan cuplikan video tersebut, mari kita bertanya. Yang pertama, kira-kira apa yang dilakukan oleh pria dalam video tersebut? Yang kedua, pesan apa yang dapat dipelajari dari video tersebut? Silahkan jawab masing-masing dan direnungkan dalam kehidupan kalian. Anak-anak, penegasan pesan dari Bapa tentang cuplikan video tersebut ialah bahwa kisah ini mengajarkan kepada kita untuk mau bersikap peduli, bersikap penuh cinta kepada sesama, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan sikap peduli kepada sesama, kita akan menuai kembali cinta dan kepedulian dari sesama. Anak-anak, selanjutnya mari kita melihat
dua poin yang kiranya menjadi pemikiran dasar materi ini. Yang pertama, pengertian cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama berarti kita mengasihi dan peduli satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status. Kemudian poin yang kedua, memahami ajaran Yesus Kristus. Yesus Kristus mengajarkan hukum utama dan pertama, yakni hukum cinta kasih, yang mana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Hukum cinta kasih ini harus tercermin dalam tindakan nyata yang menunjukkan perhatian dan kebaikan. Kemudian melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus menunjukkan teladan kasih sejati kepada kita semua. Anak-anak, untuk mengerti lebih dalam pengajaran Yesus Kristus tentang cinta kepada sesama, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia membalut luka-lukanya setelah menyiraminya dengan minyak. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kemudian Yesus bertanya, "Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Anak-anak, setelah kita menyimak cuplikan video dari Injil Lukas tadi, saatnya kita coba mendalami kitab suci ini
melalui beberapa pertanyaan reflektif yang nantinya kita jawab dan renungkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menurut kisah tersebut, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kedua, mengapa Imam dan Lewi tidak disebut sebagai sesama? Ketiga, mengapa orang Samaria disebut sesama bagi orang yang dirampok? Keempat, bagaimana sikap kita terhadap sesama selama ini? Kelima, apa yang dapat kita lakukan sehingga kita pantas disebut sebagai sesama bagi semua orang? Selanjutnya, mari kita melihat pesan kitab suci yang kita dengarkan tadi untuk kita. Pertama, Yesus mengajarkan hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kedua, cinta kasih harus ditunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Ketiga, melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus menunjukkan teladan kasih sejati. Yang keempat, kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan. Anak-anak, setelah kita menyimak dan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus pada bacaan Injil tadi, serta menemukan pesannya untuk kita, maka tiba saatnya membangun niat dan melakukan aksi nyata. Dalam membangun niat, kita diajak untuk berkomitmen mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan dan meneladani kasih Kristus. Kemudian pada aksi nyata, kita dapat melakukan tindakan-tindakan kasih, misalnya menolong teman yang sakit, berbagi makanan kepada yang membutuhkan, menghibur teman yang sedih, menjenguk teman atau keluarga yang sakit, tidak mengejek teman, berdoa untuk orang yang mengalami kesulitan, dan masih banyak model tindakan-tindakan lain lagi yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih, cinta kepada sesama. Anak-anak, pada bagian rangkuman ini, Bapak ingin menegaskan dan menekankan bahwa manusia ingin mencapai kehidupan yang kekal setelah masa hidupnya di bumi ini. Nah, cara untuk memperoleh hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus selain bertobat ialah melaksanakan hukum cinta kasih. Sebab cinta kasih merupakan hukum yang utama dalam ajaran Kristiani kita sebagai seorang Katolik, yang berbunyinya demikian: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Samaria yang baik hati, tugas kita sebagai seorang Kristiani ialah melaksanakan hukum utama tersebut, sehingga kasih Allah meraja dalam hidup manusia. Anak-anak,
sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang, kita harus mengingat kata-kata indah ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita menjadi manusia-manusia kasih bagi banyak orang agar mereka merasakan Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak, akhirnya kita telah selesai membahas materi tentang cinta kepada sesama. Maka marilah kita mengakhiri semua kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, seringkali kami kurang memperdulikan sesama, khususnya mereka yang memiliki perbedaan dengan kami. Beda suku, beda agama, beda sekolah, atau perbedaan lainnya. Melalui pelajaran hari ini, Engkau mengingatkan kami agar mau peduli dan melaksanakan cinta kasih kepada semua orang. Bantulah kami untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dengan bersikap peduli dan mau mengasihi mereka sebagaimana Engkau peduli dan mengasihi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.